Kita kembali lagi masuk di pelajaran hari Kamis. Silakan, Pendeta Viko. Pelajaran hari Kamis, arti hari Pentakosta. Wahyu pasal 5 menggambarkan suatu peristiwa yang sangat menentukan dalam sejarah rencana keselamatan. Inaugurasi Kristus atau pengukuhan resmi Kristus untuk memasuki pelayanannya setelah kematiannya di Golgota, yaitu sebagai Raja dan Imam Besar di Bait Suci Sorga. Ya, tadi sudah dibicarakan tentang pelantikan Kristus, di mana dia menjadi Imam Besar, di mana dia menjadi Raja, yang nantinya hanya dia yang dapat membuka meterai. Dan bicara tentang arti hari Pentakosta, kalau yang kita tahu pada umumnya yaitu peristiwa yang terjadi di bumi. Tapi ternyata di dalam kitab Wahyu, kita akan lebih mengerti untuk apa Yesus setelah dia bangkit, 40 hari kemudian dia naik ke sorga. Dan 10 hari kemudian baru tercurah Roh Kudus kepada murid-murid. Dan peristiwa kecurahan Roh Kudus atau hari Pentakosta di bumi, ternyata itu ada hubungannya dengan apa yang sementara dilakukan Yesus ketika dia ada di sorga. Kalau kita ingat kembali, Yesus itu adalah pengantara bagi kita. Melalui dia, umat manusia yang telah jatuh mendapatkan akses kepada Allah dan memperoleh pengampunan atas dosa-dosa mereka. Jadi, sekarang ini, melalui Yesus, kita bisa dengan bebas datang kepada Allah. Kita bebas untuk menyebut Allah Bapa kita. Dan teristimewa lebih daripada itu, kita bebas untuk menerima pengampunan. Karena Yesus Kristus sekarang ini berdiri di hadapan Allah sebagai pengantara kita. Dan sehubungan dengan arti hari Pentakosta ini, kalau di dalam buku Ellen G. White, Alpha dan Omega Jilid 7 halaman 33, di situ dikatakan begini, kenaikan Kristus ke sorga adalah tanda bahwa pengikutnya harus menerima berkat yang dijanjikan. Bila Kristus melewati gerbang-gerbang sorga, ia dimahkotai di tengah pemujaan malaikat-malaikat. Segera sesudah upacara ini selesai, Roh Kudus turun ke atas murid-muridnya dalam kelimpahan, dan Kristus sesungguhnya sudah dimuliakan, bahkan dengan kemuliaan yang dipunyainya dengan Bapanya dari segenap kekekalan. Kecurahan di waktu Pentakosta adalah komunikasi surga sehingga pengurapan juru selamat telah dilaksanakan. Sesuai dengan janjinya, ia telah mengutus Roh Kudusnya dari sorga kepada para pengikutnya sebagai tanda bahwa ia sebagai imam dan raja menerima segala kekuasaan di sorga dan di atas bumi ini dan telah diurapi menjadi seorang dari umatnya. Jadi ketika selesai Yesus diurapi atau dilantik di sorga, dan pada saat yang sama kecurahan Roh Kudus itu menjadi bagian murid-muridnya yang menanti-nanti itu. Jadi sebelum pelantikan ada jangka waktu 10 hari. 10 hari sebelum murid-murid menerima kecurahan Roh Kudus atau hari Pentakosta itu. Dan ternyata 10 hari itu kalau di dunia itu adalah masa di surga di mana Yesus akan menerima pelantikan atau inaugurasi, pengukuhan secara resmi, pernyataan bahwa dia ini adalah raja, dia ini adalah imam besar, dan karena dia adalah raja, dia adalah imam besar, dan dia telah berjanji akan mengaruniakan Roh Kudus kepada murid-muridnya, maka setelah disahkan sebagai penguasa sorga dan dunia, maka Roh Kudus pun tercurah kepada murid-murid. Jadi hari Pentakosta ternyata tidak hanya merupakan suatu peristiwa yang terjadi di bumi saja, yang berlaku kepada murid-murid Yesus, tetapi ternyata hari Pentakosta ini berarti juga adalah satu pengesahan atau inaugurasi Kristus di kerajaan sorga. Oke, saya berimajinasi ini kalau misalnya imam dulu ya, imam seorang diangkat menjadi imam besar, contohnya yang saya ingat sih Imam Harun gitu, ada minyak ditumpahkan di atas kepala, lalu yang saya ingat juga tuh kayak turun gitu sampai ke janggut, sampai ke baju, turun minyak itu gitu kan. Saya berpikirnya mungkin seperti itu juga ya Yesus ketika di surga itu diurapi kan, dikatakan diurapi sebagai imam dan raja, diurapi dengan minyak melambangkan Roh Kudus. Ketika minyak itu turun, jatuh ke bumi, istilahnya kayak gitu, jatuh ke bumi, ada yang sisa-sisa lah, bukan sisa-sisa sih, tapi di situ disebutkan menunjukkan kesempurnaan aktivitas Roh Kudus di dalam dunia. Silakan tambahannya Pendeta. Oke. Jadi setelah Yesus naik ke sorga, hari Pentakosta, Pentakestos 50 itu hari ke-50, itulah
pertanda bahwa kita, murid-murid, harus mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Seperti yang pernah saya katakan di beberapa sekolah sahabat yang terdahulu, bahwa Roh Kudus itu menampakkan dirinya sesuai dengan kebutuhan saat itu. Pada waktu Yesus dibaptis, dia menampakkan dirinya seperti burung merpati. Kenapa burung merpati? Ya kita pelajari burung merpati, tulus dan lain sebagainya, tepat janji dan sebagainya. Lalu kenapa di hari Pentakosta muncul dalam bentuk api? Itu api melambangkan positifnya ya, jangan negatifnya. Positifnya adalah api melambangkan semangat, fire gitu kan. Ada kekuatan yang baru. Tapi di sisi yang lain ada yang negatif, tapi kita bicara positif. Itu menandakan bahwa itulah saatnya bahwa pada saat orang dikuasai oleh Roh Suci, dinamis itu, orang itu tidak bisa ditahan. Nah, yang sering terjadi sekarang adalah orang dikorek-korek biar ayo menginjil. Kalau boleh saya ilustrasikan seperti korek api yang kena lembab gitu. Gak nyala kan gitu. Seharusnya setelah Pentakosta itu seperti korek api yang baru gitu loh. Digitu sedikit tes. Sehingga lambangnya adalah apa? Adalah api, beda di tempat yang lain. Tapi seperti yang Viko katakan, di sisi yang lain itulah inaugurasi ya, legitimasi Yesus itu disahkan kembali. Lalu di sisi yang lain, poin yang ketiga, saya lupa istilah yang tepat, sentrifugal dengan sentripegal atau apa itu, yang mana dulu orang datang ke Yerusalem untuk mendengarkan kabar baik, sentripetal dengan sentrifugal. Nah, setelah hari Pentakosta atau dimulai pada waktu Stefanus mati dilempari, bahwa orang ini harus sudah mulai pergi kemana? Keluar. Jadi, satu peristiwa mempunyai banyak makna. Kita tahan dulu pendeta. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah yang satu ini.